Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asesara Puharani dengan NPM 2456051022 Rek A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kasus mengenai pengaruh budaya dan subbudaya terhadap perilaku konsumen pada komunitas Amish di Amerika Serikat. Kasus ini membahas sebuah perusahaan elektronik yang memasarkan smartphone terbaru kepada berbagai segmen konsumen di Amerika Serikat, termasuk komunitas Amish. Namun, hasil survei menunjukkan bahwa minat masyarakat Amish terhadap smartphone sangat rendah karena produk tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai dan gaya hidup mereka. Berdasarkan kasus tersebut, saya akan menjelaskan beberapa poin penting menggunakan konsep dan teori perilaku konsumen. Pertama, mengapa komunitas Amish dapat dikategorikan sebagai subbudaya? Karena komunitas Amish merupakan kelompok masyarakat yang memiliki nilai, norma, keyakinan, dan gaya hidup yang berbeda dari budaya dominan Amerika Serikat. Mereka mempertahankan kehidupan yang sederhana, mengutamakan kebersamaan, keluarga, serta membatasi penggunaan teknologi modern seperti internet, televisi, dan kendaraan pribadi. Dalam teori perilaku konsumen, subbudaya adalah kelompok yang memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari masyarakat secara umum dan dapat memengaruhi pola konsumsi anggotanya. Karena memiliki nilai dan aturan hidup yang khas, komunitas Amish termasuk ke dalam subbudaya agama yang ada di Amerika Serikat. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana nilai budaya Amish memengaruhi keputusan pembelian smartphone. Masyarakat Amish memiliki prinsip hidup sederhana dan lebih mengutamakan hubungan sosial secara langsung dibandingkan penggunaan teknologi modern. Mereka percaya bahwa penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengurangi interaksi keluarga, menimbulkan sifat individualis, dan menjauhkan seseorang dari nilai agama yang mereka anut. Jika dianalisis menggunakan teori of planned behavior yang dikemukakan oleh Azen, keputusan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Pada komunitas Amish, sikap terhadap smartphone cenderung negatif karena dianggap tidak sesuai dengan kesederhanaan yang mereka pegang. Kemudian, norma subjektif atau tekanan sosial dari komunitas juga sangat kuat karena setiap anggota diharapkan mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, penggunaan teknologi juga dibatasi oleh komunitas sehingga pilihan konsumsi mereka menjadi lebih terbatas. Selanjutnya, berdasarkan value-based consumption theory, konsumen akan memilih produk yang sesuai dengan nilai hidup mereka yang yakini. Pada komunitas Amish, nilai agama menjadi dasar utama dalam menentukan keputusan konsumsi. Oleh karena itu, meskipun smartphone memiliki banyak manfaat, produk tersebut tetap kurang diminati karena tidak sesuai dengan prinsip hidup mereka. Kemudian, jika dilihat dari consumer socialism teori, pola konsumsi masyarakat Amish terbentuk melalui proses sosialisasi sejak kecil. Anak-anak Amish diajarkan untuk hidup sederhana, mandiri, dan tidak bergantung pada teknologi modern. Akibatnya, pola konsumsi tersebut terus terbawa hingga mereka dewasa. Selain itu, perilaku Amish juga dapat dijelaskan melalui anti-consumption theory. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang dapat menolak suatu produk bukan karena tidak mampu membeli, tetapi alasan ideologis atau nilai tertentu. Dalam kasus ini, masyarakat Amish menolak penggunaan smartphone karena ingin mempertahankan nilai agama, kesederhanaan, dan solidaritas komunitas mereka. Dari analisis tersebut, dapat saya simpulkan bahwa rendahnya minat masyarakat Amish terhadap smartphone bukan disebabkan oleh faktor ekonomi, melainkan karena adanya pengaruh budaya dan nilai agama yang sangat kuat. Selanjutnya, saya akan membahas strategi pemasaran yang dapat dilakukan perusahaan apabila ingin tetap memasuki pasar Amish. Menurut saya, perusahaan perlu menyesuaikan strategi pemasarannya dengan karakteristik budaya yang dimiliki oleh komunitas tersebut. Pertama, perusahaan sebaiknya tidak hanya mengandalkan promosi melalui media sosial, influencer, dan platform digital karena masyarakat Amish memiliki akses yang terbatas terhadap media tersebut. Kedua, perusahaan sebaiknya harus lebih menonjolkan manfaat fungsional smartphone
misalnya untuk komunikasi penting atau kebutuhan bisnis, bukan sebagai simbol gaya hidup modern. Ketiga, perusahaan dapat menawarkan produk dengan desain yang lebih sederhana, tahan lama, mudah digunakan, dan tidak memiliki fitur yang terlalu berlebihan. Dengan strategi tersebut, perusahaan dapat menunjukkan bahwa produk yang ditawarkan tetap menghormati nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Amish. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa pemasar perlu memahami budaya dan subudaya sebelum meluncurkan produk ke pasar. Budaya dan subudaya merupakan faktor penting yang mempengaruhi kebutuhan, keinginan, serta keputusan pembelian konsumen. Jika perusahaan tidak memahami karakteristik target pasarnya, maka produk yang ditawarkan beresiko tidak diterima oleh konsumen. Kasus Amish sebagai contoh yang jelas, perusahaan smartphone menggunakan strategi promosi digital yang efektif bagi masyarakat modern, tetapi kurang efektif bagi komunitas Amish karena tidak sesuai dengan gaya hidup mereka. Oleh karena itu, pemahaman terhadap budaya dan subudaya dapat membantu perusahaan menentukan target pasar, mengembangkan produk yang tepat, serta memilih strategi pemasaran yang lebih efektif. Terakhir, apakah semua segmen konsumen harus menjadi target pasar suatu perusahaan? Menurut saya, tidak semua segmen konsumen harus menjadi target pasar. Setiap perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas sehingga perlu memiliki segmen yang paling sesuai dengan karakteristik produknya. Dalam kasus ini, komunitas Amish memiliki nilai hidup yang berbeda dengan manfaat utama yang ditawarkan smartphone modern. Oleh karena itu, perusahaan mungkin akan menghadapi tantangan yang besar jika menjadikan Amish sebagai target utama. Perusahaan sebaiknya lebih fokus pada segmen yang memiliki kebutuhan dan minat tinggi terhadap teknologi. Sedangkan komunitas Amish dapat dipertimbangkan sebagai pasar khusus atau niche market apabila perusahaan mampu menyesuaikan produknya dengan kebutuhan mereka. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa komunitas Amish merupakan contoh subudaya agama yang memiliki pengaruh sangat kuat terhadap perilaku konsumennya. Nilai kesederhanaan, kemandirian, dan kebersamaan menjadi dasar dalam setiap keputusan pembelian yang mereka lakukan. Kasus ini menunjukkan bahwa budaya dan subbudaya merupakan faktor penting yang harus dipahami perusahaan sebelum menentukan strategi pemasaran dan target pasar. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.